Topik sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi. Selain rotasi, bumi juga mengalami revolusi. Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh semua benda langit termasuk bumi. Ini adalah ilustrasi terjadinya revolusi bumi, di mana bumi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Di samping itu, bumi juga mengalami rotasi. Revolusi bumi berlangsung 365 hari. Artinya jika berawal dari satu titik dan kembali ke titik sebelumnya membutuhkan waktu 365 hari atau 12 bulan, atau disebut juga 1 tahun. Ilustrasinya berikut ini. Pada bulan Desember posisinya di sini, bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan kembali lagi ke Desember selama 365 hari. Arah perputaran polusi bumi yaitu dari barat ke timur dengan kecepatan 30 km per detik. Lintasan satu putaran sepanjang 953 juta kilometer. Ada 5 akibat terpengaruh dari revolusi bumi. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Ketiga, perbedaan iklim. Keempat, terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Dan yang kelima, terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Dalam sekali revolusi atau 1 tahun, matahari seolah-olah berpindah atau bergerak. Padahal, bumilah yang berpindah posisi di lintasan orbitnya pada bulan-bulan tertentu. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juli, posisi matahari bergeser ke belahan bumi utara. Kemudian, pada tanggal 21 Juli sampai 22 Desember ke timur dengan kecepatan 30 km per detik. Lintasan satu putaran sepanjang 953 juta kilometer. Ada 5 akibat terpengaruh dari revolusi bumi. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Ketiga, perbedaan iklim. Keempat, terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Dan yang kelima, terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Dalam sekali revolusi atau 1 tahun, matahari seolah-olah berpindah atau bergerak. Padahal, bumilah yang berpindah posisi di lintasan orbitnya pada bulan-bulan tertentu. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juli, posisi matahari bergeser ke belahan bumi utara. Kemudian, mulai tanggal 21 Juli sampai 22 Desember, bergerak kembali ke belahan bumi selatan. Sekilas seolah-olah matahari yang berpindah, padahal bumilah yang berpindah sesuai dengan sudut kemiringannya yang mengenai sinar matahari. Ini adalah ilustrasi perpindahan posisi matahari tanggal 21 Juni sampai 22 Desember. Matahari bergerak ke belahan bumi selatan, di mana saat berpindah ke selatan pada tanggal 23 September berada tepat di Khatulistiwa. Kemudian mulai tanggal 22 Desember kembali bergerak menuju belahan bumi utara hingga tanggal 21 Juli. Dalam pergerakan ke belahan bumi utara, pada tanggal 21 Maret posisi matahari berada tepat kembali di atas Khatulistiwa.
Catatan, agar tidak salah paham, gerak tersebut adalah gerak semu. Artinya kita seolah melihat matahari yang bergerak, sebenarnya bumi lah yang bergerak. Akibat yang kedua adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Ketika posisi matahari di utara bumi, maka daerah di sekitar belahan bumi utara mengalami durasi siang lebih lama daripada malam. Sedangkan daerah di sekitar belahan bumi selatan mengalami durasi malam lebih lama daripada siang. Mungkin sebaliknya, ketika posisi matahari di selatan bumi, maka daerah di belahan bumi selatan mengalami durasi siang lebih lama daripada malam, sedangkan daerah di sekitar belahan bumi utara mengalami durasi malam lebih lama daripada siang. Akan tetapi ketika posisi matahari tepat di ekuator, maka lamanya siang dan malam relatif sama. Akibat yang ketiga adalah perbedaan musim. Gerak semu tahunan matahari menyebabkan perbedaan musim di antara belahan bumi. Wilayah yang beriklim tropis antara 0 derajat sampai 3,5 derajat lintang utara dan lintang selatan biasanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sementara wilayah yang di atas 23,5 derajat LU dan LS biasanya memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Desember sampai Maret musim dingin utara, musim panas di selatan. Maret sampai Juni musim semi utara, musim gugur di selatan. Juni sampai September musim panas utara, dingin selatan. Dan September sampai Desember musim gugur utara dan semi selatan. Akibat yang keempat adalah terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang ketika dilihat dari bumi. Posisi bintang yang satu dengan yang lainnya sebenarnya berjarak sangat jauh. Saat bumi berevolusi, posisi kita bergeser, jadi penampakan bintang itu juga bergeser. Akibat yang kelima adalah terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita ketahui bahwa saat bumi mengelilingi matahari, bulan juga berada di posisi mengelilingi bumi. Jadi ada saat-saat tertentu di mana matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, atau matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Contohnya pada posisi ini matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, maka terjadi gerhana matahari. Sedangkan jika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, maka terjadilah gerhana bulan. Demikianlah pelajaran kita tentang revolusi bumi dan akibatnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Nah, jadi dari video tadi, ada yang udah tahu belum apa itu revolusi bumi? Iya, apa saja sih dampak-dampaknya?
Ini buktinya ya nanti bisa nganggap udah silakan duduk.
itu apa? Masya Allah. Silakan Mas Adi. Baik, kami itu sebutkan akibat dari adanya revolusi ini. Yang pertama perubahan sistem Yang makan bagikan ke dalam satu kelas ya di suap saya Bu. yang kedua pengalaman siang dan malam, yang keempat ritual kalender Masehi, yang kelima gerhana matahari, dan yang terakhir gerhana bulan. Kami hanya menambah. Sudah. Apakah jawaban temannya sudah benar? Silakan Kakak Rokno bacakan. Sebutkan akibat dari adanya revolusi bumi. Yang pertama, gerak 10 tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan siang dan malam. Yang ketiga, acuan sebagai pembuatan kalender Masehi. Yang keempat, terjadinya pergantian musim. Yang kelima, terbentuknya rasi bintang. Yang keenam, gerhana matahari. Dan yang terakhir, gerhana bulan. Benar tidak jawaban temannya? Dan selanjutnya Kakak Tanti. Kami soalnya sebutkan akibat dari adanya revolusi bumi. Yang pertama perubahan siang dan malam. Kedua gerak semua matahari dan bumi. Yang ketiga acuan pembuatan kalender. Yang keempat terjadinya pergantian musim. Yang kelima terbentuknya rasi bintang. Dan yang keenam terjadinya gerhana matahari. Sudah benar belum jawaban temannya? Sudah. Nah, yang terakhir Kakak Lala, silakan. Sebutkan akibat dari adanya revolusi bumi. Yang pertama pergantian musim. Yang kedua perbedaan frekuensi siang dan malam. Yang ketiga pembentukan rasi bintang. Yang keempat gerakan satu tahunan matahari. Yang kelima penambahan Masehi. Sudah benar belum temannya? Sudah. Bu, ini makan Bu. Ini makan Bu. Makasih. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Dikerjakan secara berkelompok. Anak mana lo? Ibu tadi. Enggak, Ibu habis ini. Simpan dari Ibu ya. Segitu loh.